Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Filipina lebih terkenal daripada Indonesia. Bahkan jika kita ke Amerika Serikat, orang-orang di sana lebih mengenal Filipina dibandingkan Indonesia. Memang kita harus jujur bahwa negara ini kurang begitu dikenal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dunia lebih mengenal Bali daripada negara Indonesia. Fakta itu memang sangat kontras jika kita melihat ukuran Indonesia yang membentang dari timur ke barat dengan ribuan pulau. Teritorial Indonesia merupakan yang paling besar di Asia Tenggara dengan total luas 1,90 juta kilometer persegi. Populasi negara ini juga peringkat nomor 4 dunia dengan pangsa pasar 0,5% dari seluruh total perdagangan dunia. Indonesia masuk dalam keanggotaan G20, tapi anehnya negara ini tidak begitu populer dibandingkan negara-negara tetangga. Mengapa dan ada apa? Dalam video kali ini, kami akan mengurai fakta-fakta di balik itu. Jika dilihat dari sumber daya alam dan produk domestiknya, Indonesia sangat superior dengan produk domestik bruto sekitar 4,1 triliun dolar. Data tahun 2022 malah menunjukkan Indonesia telah menempati urutan ke-7 dunia dalam ekonomi global. Di tingkat ASEAN, produk domestik bruto Indonesia bahkan sepertiga dari total ekonomi ASEAN. Tentu jadi pertanyaan, dari semua transaksi ekonomi, barang-barang dari Indonesia yang tersebar ke seluruh dunia, mengapa negara ini masih kurang populer? Tapi perlu diingat, tidak populer bukan berarti tidak berpengaruh. Indonesia adalah raksasa yang tidak kelihatan. Ekonomi Indonesia tidak selalu bergantung pada pasar internasional. Dengan populasi yang proporsional, maka ekonomi Indonesia juga sangat ditentukan oleh pasar domestik. Artinya, Indonesia tidak selalu bergantung pada dunia. Justru sebaliknya, dunia sangat bergantung pada bahan baku Indonesia. Apakah ini mengada-ngada? Let's check it out. Seluruh dunia tahu, Indonesia merupakan pemasok minyak sawit paling banyak di muka bumi dengan memproduksi sekitar 40 juta ton minyak sawit tahun 2020 atau sekitar 55% dari produksi global. Industri kelapa sawit Indonesia sangat menentukan kebutuhan dunia. Selain untuk kebutuhan minyak goreng dan biodiesel, sawit juga merupakan komponen penting bagi industri kosmetik, termasuk untuk penggunaan sabun mandi. Jadi, dalam semua sabun mandi yang digunakan umat manusia, ada sawit Indonesia sedang bekerja. Indonesia memang tidak populer, tapi jika kalian melihat produk dari perusahaan seperti Unilever, Pepsi, dan Nestle, maka kalian telah melihat minyak sawit Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil cengkeh terbesar di dunia. Menurut data Food Agriculture Organization (FAO), pada tahun 2020, produksi cengkeh negara ini mencapai 133.604 ton. Indonesia mensuplai sekitar 60% kebutuhan dunia. Cengkeh bukan saja digunakan untuk bumbu makanan, tapi juga untuk kebutuhan kimia dan farmasi. Jadi, dalam setiap obat yang beredar di rumah sakit terbaik di dunia, ada cengkeh Indonesia sedang bekerja. Industri tembakau Indonesia juga merupakan salah satu yang terbesar di antara produsen lainnya. Banyak produk rokok yang terkenal di dunia menggunakan tembakau dari Indonesia. Meskipun rokok Indonesia juga memiliki penggemar sendiri di dalam negeri, bahkan brand-brand rokok dari Indonesia sudah menyebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan pemasok tembakau terbesar ke-6 di dunia yang mensuplai 136.000 ton tembakau, data tahun 2018. Indonesia memang tidak terkenal, bahkan tidak terlihat, tapi dalam setiap rokok yang menggunakan cengkeh, maka di situ pasti ada cengkeh dari negara ini, yang beberapa dari itu juga menggunakan tembakau Indonesia. Ini bukan tentang brand, ini tentang ekonomi. Indonesia juga merupakan salah satu produsen kopi global terbanyak nomor 3 setelah Brazil dan Vietnam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah produksi kopi Indonesia tahun 2020 mencapai 774,60 ribu ton. Jadi, jika kalian tinggal di Eropa dan Amerika Serikat, lalu melihat orang-orang sedang santai minum kopi di kafe, maka beberapa dari mereka adalah pengguna kopi Indonesia. Indonesia memang tidak populer, namun kalian harus tahu bahwa negara ini merupakan salah satu pemasok utama kopi di Starbucks. Kalian pasti pernah meminum Coca-Cola, Pepsi, Sprite, atau AW.
minuman-minuman soda yang menggunakan kaleng. Apakah kalian tahu dari mana kaleng-kaleng itu berasal? Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Namun, karena Cina menggunakan sebagian besar timahnya untuk mensuplai industri domestiknya, maka dunia mengandalkan timah Indonesia untuk mensuplai kebutuhan global. Negara ini memiliki 17% dari total cadangan timah dunia. Indonesia memang tidak kelihatan, tapi jika kalian ke Eropa atau Amerika Serikat dan melihat orang mengkonsumsi minuman soda berkaleng, maka ingatlah dari mana kaleng-kaleng itu berasal. Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar dunia. Bahkan menurut United States Geological Survey atau USGS, negara ini memproduksi 1 juta metrik ton pada tahun 2021. Hampir 40% kebutuhan nikel dunia disuplai oleh Indonesia. Nikel digunakan untuk peralatan tambang, peralatan otomotif seperti mesin kendaraan dan elektroplating, pelapis anti karat, pembuatan koin, kawat, serta bahan baku industri baterai. Indonesia memang tidak kelihatan, namun jika kalian ke Eropa atau Amerika Serikat atau ke belahan bumi manapun dan kalian melihat kendaraan hilir mudik atau melihat koin dalam berbagai bentuk mata uang, maka kalian sedang melihat nikel Indonesia sedang bekerja. Atau barangkali jika kalian lihat mobil listrik di jalanan luas di Eropa, maka kalian sedang melihat nikel Indonesia menggelinding di sana. Cadangan nikel negara ini menjadi yang terbesar di dunia sebesar 72 juta ton. Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia. Lagi-lagi, ini bukan tentang brand, ini tentang ekonomi. Dengan letak geografis berada pada jalur gunung berapi, Ring of Fire, Indonesia memiliki cadangan geotermal terbesar di dunia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Manfaat geotermal ialah mengurangi konsumsi minyak, batu bara, dan gas, serta mengurangi emisi rumah kaca. Hal ini juga secara tidak langsung dapat melindungi manusia dari bahaya pemanasan global. Indonesia memang tidak kelihatan, tapi negara ini berpotensi menjadi pemain penting dalam renewable energy atau energi terbarukan. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, maka Indonesia juga merupakan pemasok ikan terbesar dengan memproduksi ikan sekitar 6,3 juta ton tahun 2020. Cina masih tetap pemain utama, namun karena negara itu juga mensuplai kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia memainkan peran dominan dalam industri perikanan dunia. Berdasarkan data dari ITC Trade Map, nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2020 mencapai 5,2 miliar dolar atau tumbuh positif 5,7% dibandingkan tahun 2019. Berbanding terbalik dengan sebagian besar negara eksportir utama yang mengalami penurunan cukup signifikan, seperti Cina turun 7,8%, Norwegia turun 7,5%, Vietnam turun 2,1%, India turun 15,1%, Thailand turun 2,2%, dan Ekuador turun 1,5%. Indonesia memang tidak kelihatan, namun jika kalian ke Amerika Serikat atau ke Jepang dan melihat orang sedang memakan ikan tuna dengan lahap, maka kalian sedang melihat ikan tuna dari Manado, Sulawesi Utara. Menurut data dari Kementerian Perindustrian tahun 2021, terdapat 323 perusahaan garmen yang terdaftar di kementerian, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara penghasil tekstil terbesar serta eksportir pakaian jadi di dunia. Dari industri ini bahkan dapat menyumbang produk domestik bruto sebesar 6,93%. Brand-brand seperti Adidas, Zara, Calvin Klein, H&M, Uniqlo mendirikan pabriknya di Indonesia. Atau jika kalian penggemar klub bola MU atau Chelsea, tentu kalian tahu bahwa dua klub itu menggunakan tekstil Indonesia untuk memproduksi jersinya. Jersey produk Indonesia bahkan memiliki kualitas nomor 1 dibandingkan produksi negara lain. Indonesia memang tidak kelihatan, tapi saat kalian ke luar negeri dan melihat orang menggunakan sepatu Nike, maka kalian sedang melihat produksi Indonesia di situ, karena lebih dari 30% produksi sepatu Nike diproduksi di Indonesia. Fakta-fakta itu sulit untuk dibantahkan, tapi memang negara ini masih kalah populer dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan Vietnam. Tentu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah raksasa yang tidak kelihatan. Apakah kalian tahu, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat 6 dunia, dan Malaysia
adalah salah satu konsumen paling besar bagi kakao Indonesia. Jika kalian ke Malaysia dan menemukan orang-orang di sana sedang menikmati coklat panas, maka ada kakao Indonesia di situ. Negara ini juga merupakan pemilik cadangan batu bara nomor 7 dunia dan salah satu produsen gas alam terbesar. Jadi, jika kalian sedang jalan-jalan ke Singapura yang megah dan bersinar terang, maka kalian sedang melihat listrik Indonesia menerangi negara itu. Karena 60% kebutuhan listrik Singapura disuplai oleh Indonesia. Atau jika kalian pencinta sepak bola, kalian pasti tahu bahwa Indonesia merupakan pemasok utama bola sepak standar FIFA, termasuk yang mereka gunakan selama Piala Dunia dan selama Liga Champions. Dalam sektor pertambangan, Indonesia juga menopang ekonomi global dengan berbagai hasil-hasil tambang. Indonesia adalah satu-satunya negara non-Arab di Asia yang masuk dalam keanggotaan OPEC. Negara ini masuk OPEC sejak tahun 1962 saat mengalami surplus minyak, namun sering keluar masuk organisasi ini demi menyesuaikan dengan kepentingan nasional. Saat ini, Indonesia sudah resmi keluar dari OPEC, meski ada wacana untuk masuk kembali. Selain minyak bumi, batu bara, gas alam, aspal atau nikel, Indonesia juga memiliki pertambangan emas dan tembaga yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Tambang Grasberg di Papua merupakan produsen tembaga terbesar kedua di dunia setelah Escondida di Chili. Indonesia juga masuk dalam 10 besar penghasil emas dunia. Bahkan Indonesia merupakan pemilik cadangan emas terbesar kelima setelah Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Berdasarkan data USGS 2020, Indonesia tercatat memiliki 2.600 ton emas atau 5% dari total cadangan emas dunia. Tambang Freeport di Papua merupakan tambang emas terbesar ketiga di dunia setelah Nevada Gold Mines di Amerika Serikat dan tambang Muruntau di Uzbekistan. Kemudian, Indonesia adalah 10 besar pemilik cadangan bauksit dunia. Bauksit merupakan elemen penting dalam pembuatan aluminium. Ini bukan sekedar brand, ini ekonomi. Indonesia memang tidak kelihatan bila dibanding negara-negara tetangga. Padahal banyak juga brand-brand Indonesia yang mendunia, bahkan disangka sebagai brand dari luar, seperti Crisbo, Jeko, Hawkband, Silver Queen, GT Radial, Essenza, Polytron, Polygon, The Executive, Eiger, Terry Palmer, Lafonte, Paseo, Buceri, dan lain-lain. Atau brand Indonesia yang terkenal dari Eropa hingga Afrika, seperti Indomie, Tolak Angin, atau Kopiko, yang bahkan mendarat sampai di luar angkasa. Ada juga Gojek Indonesia yang mulai menancapkan kukunya di Asia Tenggara. Merek-merek Indonesia ini mungkin tidak sebanyak brand-brand dari Jepang, Korea, atau dari Cina. Bahkan popularitasnya masih di bawah brand-brand Eropa Amerika. Namun, lagi-lagi, ini bukan sekedar brand, ini ekonomi. Faktanya, Indonesia secara masif menopang ekonomi global melalui industri pertanian, pertambangan, garmen, perikanan, dan kelautan. Bahkan Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-7 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Tak salah jika negara ini dijuluki sebagai The Invisible Giant atau raksasa yang tidak kelihatan. Selama beberapa dekade, raksasa ini tertidur dan kini mulai bangun dengan melakukan diversifikasi industri secara besar-besaran, yang kemudian membuat Eropa terkejut, marah, dan menggugat. Jadi, jika Indonesia selama ini kurang dikenal dunia, bukan karena negara ini tidak memiliki pengaruh dalam ekonomi global atau dalam politik internasional, namun karena Indonesia terlambat melakukan hilirisasi sumber daya alamnya. Sudah terlalu lama negara ini hanya menjadi pengekspor bahan baku. Makanya, kami setuju dengan rencana hilirisasi yang dilakukan pemerintah hari ini. Atau kalian punya pendapat berbeda? Silakan komen di bawah.